Dokter Detektif alias Doktip mulai tidak tenang dengan beragam narasi yang menyeret namanya, terutama setelah sang rekan Nikita Mirzani ditahan di kantor polisi. Kepada awak media, Doktip mengaku mulai terganggu. Lebih lanjut, Doktip menjabarkan apa yang sebenarnya membuatnya terganggu. Satu di antaranya diduga adalah akun yang membagikan narasi buruk mengenai namanya. Rasa terganggu tersebut tidak membuat sang dokter kemudian berdiam diri. Didampingi oleh kuasa hukum, Doktip siap melaporkan pihak-pihak yang membuatnya terganggu. Pada kesempatan yang sama, Doktip menyebut bila dirinya seolah berbeda dengan figur-figur publik yang lain, terutama soal memiliki anggaran untuk menyewa buzzer. Ucapan dari Doktip yang terekam kamera ini tidak luput dari perhatian publik. Beragam komentar ditinggalkan publik, termasuk yang menyinggung soal rival Doktip yaitu Sheila Saukia. Sebagaimana diketahui, Doktip sempat berulang kali menyenggol ketenangan dari Sheila Saukia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dari awal kemunculan Doktip, saya merasa kurang sreg ya. Karena Doktip sendiri punya skincare. Dengan dia mengumumkan skincare-nya orang, diselidiki, kandungannya tidak sesuai, ada kandungan yang berbahaya. Itu kalau menurut saya kurang bagus. Karena Anda sendiri punya skincare. Jadi kalau menurut saya, skincare Anda tunjukkan bahwa skincare Anda tidak ada bahan yang berbahaya, kandungannya tepat. Anda minta pada pihak yang berwenang BPOM untuk meriksa skincare Anda sendiri, bukan skincare orang lain. Nah, jadi dengan begitu Anda memberi informasi yang benar pada masyarakat bahwa skincare saya bagus. Kalau Anda masyarakat yang ingin mempertanyakan atau ingin mengetahui skincare lain, usulkan aja. Coba masyarakat yang mau tahu kandungan skincare lain, silakan hubungi BPOM. Gitu. Menjadikan tersangka Doktip. Apakah bisa dalam kasus Nikita Mirzani dan Mail Doktip menjadi tersangka? Jawabannya adalah kalau terbukti Doktip menerima aliran dana 4M tersebut, ya bisa saja Doktip dianggap turut terlibat. Atau ada komunikasi di mana Doktip merintah menyarankan Nikita Mirzani atau Mail melakukan itu, maka bisa saja ikut serta ya di pasal 55-nya. Tetapi kalau itu tidak terjadi, Doktip tidak pernah menerima uang, Doktip tidak pernah melakukan komunikasi, melakukan perintah terhadap Nikita Mirzani atau Mail, maka tidak bisa Doktip dijadikan tersangka. Bagaimanapun caranya, ya upayanya agar Doktip jadi tersangka, menurut saya tidak bisa dan jangan dipaksakan kalau memang unsur tersebut tidak terpenuhi. Ini pendapat hukum saya ya. Jadi makanya saya melihat Doktip masih tenang-tenang saja. Ya berarti memang beliau tidak pernah terlibat dalam persoalan ini. Ada model kejahatan baru dengan mereview produk diawali untuk kepentingan masyarakat. Ternyata tujuan itu hanyalah manipulatif. Tujuan sebenarnya adalah pemerasan, di mana kejadian ini sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh beberapa pemilik brand skincare. Sudah diberikan 9 barang bukti yang sangat kuat dan 13 saksi serta bukti petunjuk yang sangat kuat juga. Dan saat ini aku bingung, mungkin aku mewakili masyarakat lainnya. Ada beberapa kejanggalan yang mau aku sampaikan. Yang pertama, kenapa terjadi penyitaan barang bukti berupa handphone yang diduga sebagai media komunikasi para sindikat ini bisa disita namun dapat dipinjamkan kembali? Apakah ini tidak membuat alat bukti terkesan untuk dikaburkan atau seperti apa ya? Yang kedua, 4 orang sindikat yang dilaporkan, kenapa hanya 2 orang saja yang mendapatkan status tersangka? Yang ketiga, 2 orang yang mendapatkan status tersangka, kenapa tidak dilakukan penahanan? Mengingat satu adalah residivis dan terkesan kebal hukum. Kita sebagai masyarakat bingung, apakah negara ini masih menganut hukum yang tegak lurus atau hukum yang suka-suka? Apakah benar yang dikatakan masyarakat bahwa pihak penegak hukum 90% isinya adalah oknum? Sehingga benar peribahasa, jika kita kehilangan kambing, maka saat kita meminta keadilan penegak hukum ini, kita pasti akan kehilangan sapi. Teruntuk para penegak hukum, baik itu kepolisian,
Pak Kapolri Listio Sigit, Kejaksaan, Hakim, dan Bapak Ibu DPR RI Komisi 3. Apakah memang seperti ini sulitnya korban mendapatkan kepastian hukum? Mau dibawa kemana negara ini jika pelaku kriminal dinormalisasi seolah-olah kebal hukum? Untuk teman-teman semuanya, mohon bantuannya untuk memviralkan dan sampaikan ke Bapak DPR RI Komisi 3 karena sulit sekali kita mendapatkan kepastian hukum dari pihak kepolisian dikarenakan banyaknya oknum. Mari kita semua suarakan kebenaran dan stop menormalisasi kejahatan kriminal sindikat pemerasan ini. Nah, paham kok sekalian? Halo Dokter Samira, gimana kabarnya siang hari ini? Jantung aman? Aman dok? Iya. Kenapa kok sekarang jadi nggak lantam? Biasanya lantam kali kalau membuat VT. Sekarang kok menjadi slow? Kenapa? Kenapa? Apa karena banyak sekali masalahnya, banyak sekali yang melaporkan Anda sehingga sekarang harus berhati-hati atau bagaimana? Biasanya Anda sangatlah lantam kalau membuat konten, ya kan? Tuntut dong, tuntut. Sampai sumpah Al-Quran pun Anda lakukan. Itu sekarang gimana pertanggungjawabannya? Nah, nggak apa-apa deh, sekarang masih bisa ngonten dengan cara sebutan doktif, gitu masih bisa ya, nggak apa-apa. Nanti kalau seumpamanya terbukti bersalah dan itu gelar dokternya sudah dilepas, sudah tidak bisa menyebut lagi soalnya. Sekarang puas-puasin dulu nggak apa-apa. Besok tinggal tif gitu doang, fiktif gitu ya. Tinggal gitu doang. Soalnya Anda sudah menyalahgunakan gelar dokter tersebut. Anda melanggar kode etik, ya kan? Yang akhirnya jadi peperangan dokter sama dokter. Itu sudah salah satunya melanggar. Nah, kata ibu nih kan yang bisa menilai netizen. Ini saya di sini sebagai netizen ya bu ya, akan menjawab pertanyaan dari ibu. Kalau ibu tadi menanyakan Selosoknya jabatannya apa, menjabat sebagai apa, kok bisa punya ajudan? Setahu saya ya bu, ajudan itu bukan fasilitas, ya, tapi itu keamanan. Ya, itu keamanan. Jadi Sheila Sokya adalah seorang pengusaha yang otomatis banyak pesaingnya dan banyak orang yang tidak suka. Itu tidak munafik bu, banyak orang yang tidak suka positif, gitu ya. Jadi dia membayar ajudan untuk keamanan dirinya, gitu ya, untuk keamanan dirinya, dan dia mampu membayar ajudan itu, ya sudah hak-haknya dia gitu loh bu. Kan dia membayar bukan untuk menanamkan kejahatan, tapi untuk keamanan dirinya. Kalau saya jadi orang kaya pun, saya mau bepergian, daripada nanti saya ditembak orang di tengah jalan saya mati, mending saya bawa ajudan untuk keamanan saya. Bukankah begitu bu? Ya nggak? Kalau salah mohon dikoreksi, mohon maaf. Sebenarnya para orang-orang ini kenapa sih menutup hati, menutup mata banget? Ini pendapat aku ya, setelah aku dengarkan suara rekaman dari si Dokter O ini ya, sama si Dokter RG. Di situ udah jelas. Ini, oh ya disclaimer ya, ini di luar dari produk overclaim ya. Di situ jelas banget bahwa ini tuh kayak sindikat, dimana si Dokter O ini menggiring si Dokter RG ini ya. Gini loh, secara tidak langsung itu tuh ternyata udah minta uang gitu loh dari awal. Si Dokter O ini menggiring, dia menggiring ke arah si asisten itu, si Babu M itu, ya kan. Dia tuh menggiring ke situ gitu loh. Dan di situ dia tuh si M ini sebagai eksekutor menurut aku. Makanya dia bilang, ya udah kalau emang mau damai ini kan ya pasti tutup mulut, itu kan pasti uang gitu kan. Di situ udah jelas banget. Dan ini tuh bosnya dia nggak mau turun tangan langsung, dia tahu bersih gitu loh. Makanya kenapa di situ dia meletakkan eksekutor di tengah dan penggiring di depan. Itu jelas kelihatan banget ini menurut aku sindikat dan ini tuh pemerasan. Oke, logikanya katakanlah produknya kan overclaim kan ya, dan kamu tuh dari awal menyuarakan untuk masyarakat, bahkan kamu juga menghancurkan sehancur-hancurnya bisnis overclaim itu. Dengan keadaan seperti ini, berarti sekarang yang kita lihat adalah, oh berarti kamu bisa dong diam, bisa berubah haluan ketika kamu dikasih uang gitu. Ternyata kamu nggak setulus yang masyarakat kira gitu loh. Paham gak sih? Kalau emang dari awal niatnya baik, ya udah, maupun itu disuap kek, mau itu gimana kek, harusnya nggak mau kalau emang disuap, bukan malah ini menggiring untuk meminta uang gitu kan. Paham kan? Jadi kalau menurut aku ini sindikat. Dan menurut aku lagi ya, si Dokter Topeng itu dia tuh jadi alat yang dimanfaatkan para sindikat ini gitu loh. Ngerti kan?
Berat.